Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Muhammad Zubairi, NPM 221302543. Integritas nilai Islam dalam teknologi informasi. Pendahuluan. Kemajuan teknologi dalam tiga dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada setiap dan semua kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Bukan saja dirasakan individu, akan tetapi dirasakan pula oleh masyarakat, bangsa dan negara. Bangsa dan negara iptek modern tersebut membuat banyak orang mengagumi kemudian meniru-niru dalam gaya hidup tanpa diseleksi terlebih dahulu terhadap segala dampak negatif di masa mendatang atau krisis multidimensional yang diakibatkannya. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Dalam Al-Quran banyak terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Al-Quran menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran. Bagi ilmuwan Al-Quran adalah inspirator, sebab dalam Al-Quran banyak terkandung teks-teks yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Al-Quran menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan manusia, baik yang sudah diketahui maupun belum diketahui. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pun disebutkan berulang-ulang dengan tujuan agar manusia bertindak untuk melakukan nazar. Nazar adalah mempraktikkan metode mengadakan observasi dan penelitian ilmiah terhadap segala macam peristiwa di alam seluruh jagat ini, juga terhadap lingkungan, keadaan masyarakat, dan historisitas bangsa-bangsa zaman dulu. Sebagaimana firman Allah, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar, penelitian menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan bumi. Quran Surat Yunus ayat 101. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal pikiran untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Teks-teks Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. A. Al-Quran sebagai produk wujud iptek Allah. B. Al-Quran sebagai prediktor. C. Al-Quran sebagai sumber motivasi. D. Al-Quran dan simplifikasi atau penyederhanaan. E. Al-Quran sumber etika pengembangan iptek. Pada teknologi harus terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan, sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman-Nya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Pemerintah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah tidak hanya mengertikan untuk sekedar dibaca sesuai dengan wahyu yang pertama diturunkan, tetapi mengandung maksud lebih dari itu, yaitu menghendaki seluruh umatnya membaca, menggali, mendalami, meneliti apa saja yang ada dalam semesta ini, dan mengambil manfaat untuk kemudian kehidupan manusia dengan mengetahui ciri-ciri sesuatu seperti bencana alam, tanda-tanda zaman sejarah diri sendiri yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga dapat menghadapi tantangan dan menjawab permasalahan-permasalahan di dunia modern yang diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Proses kehidupan manusia itu selalu mengalami perkembangan yang pesat dari awal terbentuknya manusia, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua, dan alam semesta ini dibuat Allah tidak sia-sia.
tetapi ada dalam hikmahnya agar masih dapat mempelajari iptek sesuai dalam Quran surat 3 ayat 190 sampai 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Penutup, Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tindakan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Peran Islam dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua, yaitu pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariat Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.